Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing dan tetap pantang menyerah di kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Gengs, pembahasan kali ini mengambil judul Kepo yang Mengubah Nasib. Ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah nyata dari seseorang yang bernama Carl Brashear. Kisah nyatanya sangat inspiratif dan karena saking inspiratifnya diangkat di film layar lebar dengan judul Man of Honor. Ceritanya geng, Carl Brashear ini adalah warga negara kulit hitam Amerika Serikat. Kisah ini berlangsung di saat masih begitu kuatnya kebijakan pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih, di mana kulit hitam dianggap sebagai warga negara kelas 2. Nah gengs, ceritanya adalah Carl Brashear itu masuk angkatan laut. Di saat akhirnya Carl Brashear diterima di angkatan laut dan akhirnya ditempatkan di kapal induk, Carl Brashear bertemu dengan teman-teman sesama kulit hitam. Nah, saat mereka mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka, ada di antara teman-temannya yang bertanya, "Carl, kenapa kamu masuk angkatan laut?" Dengan spontan Carl Brashear menyatakan bahwa saya masuk angkatan laut karena di sini memiliki masa depan yang cerah untuk saya. Teman-temannya mendengar jawaban Carl Brashear yang seperti itu, tiba-tiba merespon dengan tertawa terbahak-bahak, mentertawakan jawaban Carl Brashear. "Apa Carl? Kau bilang masa depan cerah di sini?" Mereka tertawa terpingkal-pingkal. "Masa depan cerah gimana? Kamu sih belum tahu," kata teman yang lainnya, diiringi dengan tawa derai yang lebih keras dari yang sebelumnya. Namun Carl Brashear tidak terpengaruh, tidak sakit hati dengan respon tertawa terpingkal-pingkal dari teman-temannya. Carl Brashear tetap yakin bahwa dia masuk angkatan laut itu bakal memiliki masa depan yang cerah. Nah gengs, masa depan seperti apa sih yang ada di benak Carl Brashear saat menjawab pertanyaan teman-temannya? Sebetulnya Carl Brashear ingin menjadi penyelam utama angkatan laut. Itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh yang bersangkutan. Kenapa seolah-olah teman-temannya tidak mempercayai masa depan cerah bagi Carl Brashear atau bagi warga kulit hitam pada umumnya? Karena di zaman itu ada kebijakan yang sangat ketat di mana warga kulit hitam yang masuk angkatan laut dan ditempatkan di kapal induk, profesi yang tersedia, pekerjaan yang tersedia itu cuma dua, yakni yang pertama menjadi koki, yang kedua menjadi tukang parkir pesawat. Tidak ada pekerjaan yang lain selain dua ini. Kalau tidak mau dua pekerjaan ini, maka menurut mereka keluarlah dari angkatan laut. Nah, itulah yang menyebabkan teman-temannya tertawa terbahak-bahak saat merespon jawaban Carl Brashear yang menyatakan di sini memiliki masa depan cerah. Masa depan cerah seperti apa? Pekerjaan kita itu cuma sekedar menjadi koki atau menjadi tukang parkir pesawat. Koki dan tukang parkir pesawat kok dibilang masa depan yang cerah. Ini yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Namun sekali lagi, Carl Brashear tidak mau terlimitasi oleh kebijakan tersebut. Carl Brashear tetap yakin bahwa dia bisa meraih masa depan yang cerah. Nah, karena adanya kebijakan pemisahan kulit hitam dan kulit putih, maka perlakuannya selalu berbeda. Aktivitasnya juga selalu dipisahkan. Termasuk di sini adalah aktivitas nyantai. Aktivitas nyantainya di sini salah satu di antaranya adalah bisa berenang di laut bebas di hari-hari tertentu. Di kapal induk tersebut ada jadwal berenang di laut bebas. Untuk kaum kulit putih itu jadwal berenang di laut bebas adalah di hari Jumat. Sementara warga negara kulit hitam itu dikasih jadwal di hari Selasa. Ini adalah peraturan pemisahan aktivitas. Nah, ceritanya gengs, saat itu adalah hari Jumat, di mana tentunya di hari tersebut anggota-anggota angkatan laut warga kulit putih rehat, bersantai, dan berenang di laut bebas. Nah, saat mereka tidak melakukan aktivitas menjadi koki di hari Jumat tersebut, Carl Brashear berserta teman-temannya dari geladak yang posisinya di atas melihat anggota angkatan laut kulit putih itu sedang berkumpul di geladak bawah dan sebagian lainnya sudah terjun ke laut bebas untuk berenang santai dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba Carl Brashear mengatakan, "Panas sekali cuaca hari." Dan dengan spontannya dia melepas sepatu, melepas kaos kakinya, sehingga teman-temannya langsung melihat apa yang dilakukan Carl Brashear ini, mengingatkan Carl Brashear, "Hei Carl, kamu mau ngapain? Lepas sepatu segala lepas ini, mau ngapain? Panas sekali hari ini," kata Carl Brashear. "Saya pengen berenang."
Teman yang lainnya segera mengingatkan, Kal, ini bukan jadwal kita, ini hari Jumat, ini jadwalnya mereka. Kita nggak boleh, nanti kamu akan mendapatkan hukuman bila melanggar aturan main yang ada. Kal Brashear tidak peduli. Saya kepanasan hari ini, sungguh panas sekali cuacanya. Memang benar, kata yang lainnya, memang benar panas banget. Tapi ingat, ini bukan jadwal kita. Kal Brashear sambil berjalan melepas kaosnya. Teman-teman lainnya berteriak, Kal, balik Kal, jangan terlalu nekat Kal. Sekali lagi jangan terlalu nekat Kal. Ayo balik, ini bukan jadwal kita. Kal Brashear menjawab dengan tenangnya. Emang kenapa? Paling nanti saya dihukum. Dan dihukumnya paling saya suruh nyuci piring sebanyak mungkin. Nggak masalah bagi saya. Saya kepanasan, saya pengen berenang. Kal Brashear lari-lari kecil menuju geladak bawah. Pada saat mencapai geladak bawah, sebelum terjun ke laut bebas, dia pun dihalang-halangi dan diteriaki. Hei negro, mau ngapain kau? Ini kan bukan jadwalmu. Sambil didorong supaya balik. Tapi Kal Brashear tidak merespon. Pada saat didorong balik, dia berkelit maju ke depan lagi. Yang lainnya teriak lagi. Hei, ingat ini bukan jadwalmu. Kal Brashear tidak memperdulikan ingatan-ingatan tersebut dan berjalan ke depan hingga akhirnya Kal Brashear terjun ke laut bebas. Nah, di bawah pun sudah ada banyak warga kulit putih, anggota angkatan laut yang sudah berenang. Hei, kau balik, ini bukan jadwalmu, kata sebagian warga kulit putih, anggota angkatan laut yang sudah ada di laut bebas. Kal Brashear tidak peduli, berenang santai, kiri kanan, hingga akhirnya ada seseorang yang seolah-olah sebagai pengawas, sekaligus bisa jadi jago berenang dari warga kulit putih itu sendiri. Dari kejauhan, komandan kapal induk melihat kejadian tersebut. Akhirnya memberikan tanda. Sang komandan memberikan sinyal kepada pengawas yang sekaligus jagoan berenang supaya terjun ke laut, membujuk si Kal supaya balik ke geladak. Nah, pada saat Kal diperingatkan supaya balik ke geladak dan dibujuk, Kal tidak mau. Bahkan Kal merenang menjauh dan memberikan sinyal seolah-olah ngajak berlomba. Nah, kembali sang pengawas tadi melihat ke atas dan komandan memberikan sinyal anggukan kepala seolah-olah ikutin saja Kal. Akhirnya Kal sama pengawas berlomba renang, seolah-olah berlomba renang. Nah, teman-temannya Kal yang melihat dari atas bersorak-sorai melihat Kal akhirnya berlomba berenang dengan pengawas kulit putih. Dan apa yang terjadi, geng? Yang terjadi, si Kal akhirnya memenangkan perlombaan tersebut. Nah, sehingga kemenangan Kal ini menjadi sebuah keheranan bagi anggota tim angkatan laut yang lainnya. Bisa mungkin mereka berkata, bisa-bisanya si kulit hitam ini mengalahkan kulit putih. Mereka jengkel tapi sekaligus keheranan terhadap si Kal Brashear nih. Jengkel karena melanggar aturan main, tapi heran kok memiliki kemampuan berenang yang lebih bagus dibanding mereka. Nah, gengs, si Kal Brashear dalam konteks ini adalah berani melanggar aturan main. Kenapa si Kal sampai berani melanggar aturan main? Karena Kal pada saat berangkat ditugaskan menjadi anggota angkatan laut di kapal induk. Si Kal mendapatkan pesan dari bapaknya. Bapaknya mengatakan, kalau kamu ingin maju dan meraih sukses yang kau impikan, maka jangan mudah terpengaruh oleh larangan-larangan yang ada di seputarmu. Labrak dan hancurkan larangan-larangan tersebut, namun jangan bertindak kriminal. Nah, rupanya nasihat ini yang membuat Kal berani untuk melabrak aturan, berani untuk melanggar aturan. Yang penting adalah tidak melakukan tindakan kriminal. Nah, ini rupanya menjadi landasan bagi Kal untuk melanggar jadwal berenang di hari Jumat. Nah, gengs, apa yang dilakukan Kal ini ternyata akhirnya membuka pintu masa depan cerah yang diinginkan oleh Kal. Keheranan komandan dan juga warga kulit putih atas kecepatan renang Kal itu membuat akhirnya Kal direkomendasikan untuk menempuh pendidikan. Dan kebetulan sekolah tempat Kal akan menempuh pendidikan itu adalah untuk penyelam angkatan laut. Di saat itu belum ada satupun siswa penyelam angkatan laut yang berasal dari warga kulit hitam. Namun karena Kal mendapatkan rekomendasi dari komandannya untuk bisa melanjutkan pendidikan, Kal mendatangi sekolah tersebut. Ingat, geng, bahwa di saat itu masih sangat kental kebijakan pemisahan dan perlakuan terhadap warga kulit hitam. Warga kulit hitam dianggap kelas 2. Maka pada saat Kal mendatangi sekolah tersebut banyak halangan. Kal disuruh menunggu dengan waktu yang cukup amat lama untuk bisa sekedar masuk gerbang sekolah. Dan saat akhirnya berhasil masuk ke sekolah, banyak mendapat rintangan perlakuan yang tidak mengenakan, baik dari pelatihnya, dari kepala sekolah, dan lain sebagainya. Bahkan pada saat di ujian akhir untuk menentukan apakah lolos atau tidak menjadi penyelam utama angkatan laut, Kal mendapatkan rintangan yang luar biasa. Rintangan tersebut tidak pernah dihadapi oleh orang kulit putih. Perlakuan terhadap Kal sangat luar biasa berbeda. Namun Kal tidak sakit hati dengan perlakuan tersebut karena Kal sangat fokus menginginkan masa depan cerah yang diinginkannya. Gengs, pesan moral dari kisah ini adalah orang yang memiliki kekepuan tinggi itu memiliki keberanian yang luar biasa. Termasuk diantaranya adalah keberanian untuk melanggar aturan-aturan, melanggar larangan-larangan yang ada. Karena apa? Karena kekepuannya tersebut. Kal pengen tahu sejauh mana
mana sih kehebatan perenang anggota Angkatan Laut warga kulit putih? Kal pengen tahu apa sih hukumannya jika saya melanggar aturan main? Nah, kekepoan inilah yang sekali lagi membuka pintu suksesnya Karl Brashear meniti masa depan cerah sebagaimana yang diinginkannya. Dan akhirnya Karl menjadi satu-satunya warga negara kulit hitam yang menjadi penyelam utama Angkatan Laut akibat kekepoan. Seseorang yang tidak memiliki kekepoan yang tinggi pasti tidak berani melanggar pembatasan-pembatasan yang ada, tapi justru hanya sekedar mengikuti pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, itulah bedanya orang yang kepo dengan tidak kepo. Makanya orang yang kepo memiliki tingkat kesuksesan lebih tinggi dari mereka yang tidak memiliki kekepoan atau memiliki kekepoan tapi tingkatnya rendah. Oke, gengs, semoga kita tetap bisa memelihara kekepoan kita, terutama kekepoan dalam konteks yang benar, yakni yang relevan dengan mimpi kita, yang relevan dengan sasaran masa depan yang kita inginkan, yang relevan dengan minat kita masing-masing. Sekian terlebih dahulu, geng, video kali ini. Mari tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, agar dari diri kita selalu terpancar energi-energi positif dimanapun, kapanpun. Terima kasih, sampai ketemu di seri video berikutnya.